Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 17 Juni berjudul Pemimpin Gereja. Mereka yang paling bertanggung jawab atas keadaan kekristenan yang telah begitu merosot dan mengalami penyimpangan adalah pemimpin gereja dan pengurus sinode atau pusat pemerintahan gereja. Sebab mereka adalah orang-orang yang dipandang oleh jemaat sebagai perwakilan dari Allah untuk mengatur gereja. Banyak jemaat awam merasa tidak memiliki akses langsung kepada Allah seperti yang dimiliki para pemimpin gereja, sehingga umat begitu mempercayai mereka. Ditambah lagi dengan pola keberagamaan pada umumnya yang memandang bahwa tokoh agama adalah mediator antara Allah dan umat, maka umat semakin menaruh harapan dan keyakinan kepada para pemimpin gereja sebagai mediator dengan Allah. Dari hal ini bisa dimengerti betapa besar pengaruh pemimpin gereja terhadap kehidupan umat. Kondisi ini memberi peluang atau berpotensi terjadinya dominasi para pemimpin gereja kepada umat. Betapa rusaknya kehidupan iman orang percaya kalau para pemimpin gereja tidak mengalami perjumpaan dengan Allah dan hidup berjalan dengan Dia. Para pemimpin gereja yang tidak mengalami perjumpaan dengan Allah dan tidak hidup berjalan dengan Allah menyusun tata gereja, anggaran dasar, dan segala bentuk manajemennya hanya untuk kelangsungan sebuah organisasi yang syarat dengan kepentingan organisasi semata-mata. Tentu saja mereka tidak memahami dengan benar kepentingan kerajaan Allah yang muatannya adalah mengubah kodrat manusia. Karena mereka sendiri, para pemimpin ini tidak mengalami perubahan kodrat, bagaimana bisa membangun pemikiran yang berorientasi pada perubahan kodrat, saudara? Iya kan? Orang yang tidak mengalami perjumpaan dengan Allah tidak akan pernah mengalami perubahan kodrat. Setinggi apapun jabatan dalam sinode atau kepemimpinan di dalam gereja. Betapa berbahayanya mereka bagi masa depan gereja. Hal ini disinggung Tuhan di Matius 15 ayat 14, saudara. Orang buta menuntun orang buta. Sinode yang ketua dan pengurusnya tidak mengalami perubahan kodrat menjalankan roda pelayanan hanya demi terselenggaranya kegiatan organisasi. Mereka tidak dapat menjadi pipa saluran pikiran dan perasaan Allah serta rencana Allah bagi gereja secara komunitas dan kehidupan umat secara individu, saudaraku. Hal ini hanya melestarikan dan membangun hidup keberagaman semata-mata, tetapi tidak menghidupkan kehidupan Yesus. Gereja hanya menjadi organisasi semata-mata, tetapi tidak menjadi organisme yang hidup. Sinode seperti ini tidak akan pernah dapat membangun persaudaraan dan kekeluargaan yang ideal sesuai dengan doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21. Hal ini bisa nampak pada fakta gereja-gereja yang kuat dalam sinode tidak menopang gereja-gereja yang kecil secara pantas dan proporsional. Artinya begini, hal ini akan kelihatan pada fakta adanya gereja-gereja yang kuat dalam sinode tidak menopang gereja-gereja yang kecil secara memadai. Gereja-gereja besar menjadi raksasa yang menguasai kepemimpinan dalam tubuh sinode untuk kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan semua anggotanya secara adil dan proporsional. Sinode seperti ini bila mengadakan pertemuan sering terjadi konflik, pertikaian sampai pada praktek percideraan, saudara. Perdebatan-perdebatan, kecaman keras dan tajam, kritik yang melukai dan berbagai perbantahan terjadi dalam rapat dan sidang-sidangnya. Hal ini sering menciptakan percideraan panjang antar pendeta yang juga mengakibatkan munculnya blok-blok dalam kelompok-kelompok pendeta dalam tubuh sinode, punya blok-blok atau kelompok-kelompok dalam tubuh sinode. Dalam rapat atau sidang-sidang sering nampak kelompok-kelompok tersebut saling berhadapan secara tajam.
Hal ini tidak mencerminkan persaudaraan dan kekeluargaan di dalam Tuhan. Percitraan tersebut menjadi lebih tajam kalau sudah menyangkut ras dan golongan, saudara. Hal ini akan nampak pada struktur pengurus sinode di mana orang-orang yang duduk dalam kepengurusan didominasi ras yang sama atau kelompok yang memiliki kepentingan yang sama. Kondisi sinode gereja seperti ini akan menciptakan bentuk pertarungan seperti dalam gelanggang politik ketika berlangsung pemilihan ketua sinode. Demi pemenangannya menjadi ketua sinode tidak jarang dilakukan kampanye-kampanye, praktek semacam suap dan berbagai upaya yang mestinya memalukan bila dilakukan di lingkungan pelayanan pekerjaan Allah. Bahkan tidak jarang dilakukan praktek pembunuhan karakter, bahkan fitnah yang merusak nama baik seorang pemimpin jemaat atau pendeta. Mereka mau menjadi ketua sinode hanya demi sebuah prestis, keuntungan materi, dan keuntungan pribadi yang lain. Tentu saja hal tersebut sangat merugikan pekerjaan Tuhan dalam lingkungan gereja lokal maksudnya maupun tingkat sinode. Kalau hal ini tercium oleh sinode-sinode gereja lain, bahkan juga orang-orang di luar Kristen, maka menjadi sesuatu yang memalukan, saudara. Dengan adanya media sosial, kasus-kasus tersebut sudah mudah menyebar dan didengar banyak orang atau diketahui banyak orang. Spirit seperti ini tidak akan tertular dalam pelayanan masing-masing pendeta di gereja-gereja lokal. Tentu saja hal ini tidak membangun kehidupan persaudaraan dan kekeluargaan kehidupan anak-anak Allah dalam gereja lokal tersebut. Akibat transfer spirit, impartasi, penularan dari tubuh sinode yang berantakan. Spirit buruk itu akan terimpartasi dalam kehidupan jemaat lokal. Dalam hal ini terjadi kemerosotan kehidupan iman Kristen yang sangat merugikan pekerjaan Allah, saudara. Peta buruk ini seharusnya tidak terjadi lagi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ke depan. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.